Zamannya sudah milenial, tapi Smackdoor punya cara agar siswanya juga tetap agamis. Keren lah pokoknya. Penasaran? Terima kasih Anda masih bersama kami, dan siapa yang akan saya wawancara di segmen kali ini? Wajahnya sudah tidak asing lagi. Ini ibaratnya gitu kayak saya ketemu Ramadan kalau ketemu beliau ini. Karena biasanya saya ketemu beliau ini hanya pas bulan Ramadan saja. Berdosa saya ini, nggak pernah silaturahmi sama beliau. Assalamualaikum Ustaz Zaki, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi baik, Mas. Alhamdulillah. Sangat familiar beliau dengan SBO, dan SBO juga sangat familiar dengan beliau. SBO tambah sukses dan Alhamdulillah. Ustaz ngapain di sini, Ustaz? Saya ini mensupport SMK Dr. Sutomo yang hari ini akan bertasyakur memberangkatkan guru, karyawan, dan juga siswanya. Ini untuk pertama kalinya loh, Ustaz. Iya. Saya kejutan juga waktu Pak Kepala Sekolah yang luar biasa ini, Kepala Sekolah Bonek nih katanya, Iya, Cak Jul. Nah, Cak Jul itu Kalau kontak saya saya. panggilnya Abajul. Abajul begitu ya. Kontak saya, ini siswaku ada yang mau berangkat ini, tapi diuji sama Ustaz Zaki. Khataman Al-Qur'an. Iya. Gimana kemarin Ustaz ujian? Jadi memang beberapa siswa kemarin dibawa ke Masjid Kebanggaan kita, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, untuk dites. Karena mereka ini adalah anak-anak pilihan yang telah diuji di sekolah ini, kemudian harus dipilih. Dari yang baik itu dipilih yang terbaik. Ada beberapa yang saya tes dan luar biasa memang. Mereka bagus-bagus, mereka luar biasa. Dan yang paling mengejutkan kan mereka backgroundnya dari SMK ya, Dr. Sutomo ini. Bukan dari pesantren, bukan dari madrasah. Dan luar biasa hasilnya. Hampir saya kesulitan untuk memilih siapa yang terbaik di antara mereka. Tapi akhirnya alhamdulillah ya, ada di antara mereka yang hafal 3 juz, ada 2 juz, 1 juz ya. Dan akhirnya kita pilih di antara mereka yang terbaik, yang hafalannya paling banyak, bacaannya paling bagus, kemudian cara melafalkan atau membacanya juga pas gitu. Dan akhirnya alhamdulillah terpilih, dan insya Allah nanti akan diberangkatkan umroh melalui ya, SMK bersama dengan guru-guru yang lain, karena Insya seperti Allah. biasa SMK Dr. Sutomo ini memberangkatkan para pendidik mereka. Rewardnya ini luar biasa. Luar biasa. Rewardnya ini bukan hanya sekedar wisata kemana, tapi tak tanggung-tanggung wisatanya ke rumah Allah Luar begitu ya. biasa. Meskipun hanya umroh, tapi tetap saja kebanggaan tersendiri. Menurut Ustaz gimana sih? Luar biasa. Reward yang terbaik, terindah, dan termahal ya, baik dalam aspek dohir maupun batin, umroh. Karena ini sebuah langkah yang cerdas dari yayasan atau lembaga manapun yang memberikan reward umroh kepada karyawan, guru, atau siswanya. Karena dengan memberangkatkan umroh ini kan, ini dengan jangka panjang. Jadi mereka akan dididik secara spiritual, kemudian dan efeknya nanti kan kembalinya mereka dari umroh, mereka akan menjadi warna untuk lingkungannya dan akan menjadi motivator untuk lingkungannya. Ini yang luar biasa. Jadi yang mahal ini tidak hanya ongkosnya. Umroh kan juga mahal juga Mas. Ini kan 25 juta, 30 juta. Tapi lebih dari itu ada pendidikan spiritualnya, ada penguatan akidahnya. Kemudian di sana juga berkumpul dengan berbagai macam manusia ya, dari berbagai penjuru dunia. Mereka bisa sharing yang ilmu yang mereka dapatkan dari sana, baik pelajaran zahir maupun batin, mereka tularkan kepada kawan-kawan dan bisa menjadi tolak ukur untuk perkembangan SMK ini lebih baik di masa yang akan datang. Apalagi kalau tenaga pengajar kemudian mereka pulang umroh, insya Allah lebih sabar menghadapi siswa-siswinya. Luar biasa. Jadi satu, pembentukan kekuatan hati, pembentukan mindset, kemudian pembentukan karakter, itu didapatkan dari umroh. Ya karena ini sudah dibuktikan sendiri oleh Cak Jul sendiri, oleh Abajul, karena beliau juga langganan dan sering sekali umroh bersama saya. Dan memang ada efek positifnya yang luar biasa. Saya tergelitik Ustadz saat tahu yang ngetes kemarin adalah Ustadz, begitu ya, di Masjid Al-Akbar. Gitu. Ada satu pertanyaan yang dari kemarin itu terngiang-ngiang di kepala saya. Saya ingin tanya ke Ustadz. Eranya itu milenial Ustadz. Bahasanya kan begitu ya Ustadz. Generasinya generasi Z. Anak-anak muda sekarang luar biasa. Kita yang tua saja tertinggal secara teknologi, informasi. Kalau tidak di stop atau mereka tidak diajarkan, tidak dibentengi oleh para orang tua, mungkin bisa jadi keblinger. Terlepas ada kasusnya fakta atau tidak. Tapi yang dilakukan SMK Dr. Sutomo luar biasa. Siswa-siswinya ternyata tidak hanya 1, 2, 3,
tapi banyak Betul. yang sudah dites di sini kemudian diberangkatkan ke Al-Akbar untuk diuji oleh Ustadz. Iya. Ada benteng yang dibangun oleh Cak Jul, Iya. oleh Yayasan SMK Dr. Sutomo. Iya. Menurut Ustadz Zaki, Yang pertama saya melihat Cak Jul yang pertama kali menghubungi saya, kenapa harus saya mengetes? Jadi beliau tidak main-main. Ini yang mengetes imam Masjid Nasional, ya. Ini juri penghafal Al-Quran nasional, semua serba nasional. Ini artinya Cak Jul dan SMK Dr. Sutomo menginginkan semuanya yang terbaik. bersungguh-sungguh terbaik. Bersungguh-sungguh. Dan saya kemarin menyampaikan sempat bahwa semua itu berawal dari yang kecil ya. Jadi dengan adanya ini nanti akan memotivasi yang lain. Jadi adakan kegiatan seleksi hafalan ini dari segmen yang paling kecil. Mungkin mereka baru menghafal sekian surat. Kita tes. Jadi yang paling kecil kita tes. Ya, pembibitan yang diawali dari sebuah motivasi umroh ini. Ya, dan ini luar biasa. Bahkan mohon maaf ini saya sampaikan, di saat pada tes itu ada kawan yang memang dari pemerintah provinsi mendengar anak-anak kita tes. Dan ditanya dari mana? Dari SMK Dr. Sutomo. Tes apa ini Ustadz? Ini tes hafalan Quran. Kaget lu, hafalan Quran ini. Ini kalau didengar oleh Ibu Gubernur, Saya yakin support Ibu Gubernur. yakin Ibu Kofifa sekarang juga nonton kita. Insya Allah, Ustadz. insya Allah. Insya Allah Ustadz. Nonton kita jadi Beliau mengatakan seperti bisa langsung itu. ke sini nih, nggak pakai diundang, nggak pakai calling Insya Allah. langsung ke sini. Iya, Bu Kof ya, Bu Iya, Gub ya. Mohon Assalamualaikum, izin. Ibu. Assalamualaikum Ibu ya. Ibu boleh langsung mampir ke sini. Ini paling Ibu ini setahu saya paling perhatian dengan penghafal Quran. Setuju saya Ustadz, dan itu sudah dibuktikan berkali-kali. Iya, dan saya sampaikan, ya kalau pesantren mungkin wajar, kalau madrasah mungkin wajar. Ini adalah SMK luar biasa. Dan ini harapannya adalah ini menjadi mentor dan pionir bagi SMA, SMK yang lain atau SEMEA yang lain. Luar biasa. Bayangkan warga ya, kepala sekolah ya, Cak Jul ini. Siswanya izin mau bonek, diizinkan wong kepala sekolah ya bonek. Waduh ya. Sekarang loh harus kalau misalnya ingin umroh, reward umroh harus hafal Al-Quran. Diujinya juga tidak main-main. Nggak apa-apa dengan kecil 2-3 juz itu sudah luar biasa, apalagi bisa lebih dari itu. Iya. Luar biasa Ustaz ya. Betul, dan orang itu kalau sudah mau memberi umroh, ini kan visinya kan jangka panjang. Jangka panjang dalam artian ini dunia akhirat. Betul. Jadi memang SMK Dr. Sutomo ini menyiapkan generasi yang benar-benar bisa memberikan nilai manfaat yang luar biasa di Generasi dunia nggak ini. main-main. Nah, Meskipun Z di akhirat. zamannya milenial, tapi tetap ini yang bukan main-main, ya bukan kaleng-kaleng. begitu ya. siapapun yang mendengar ini, siapapun yang melihat ini, dan kalau bisa mungkin tahu keadaan ini, mereka akan Terketuk lah. terketuk betapa di era milenial Masih ada. di kota metropolis selevel Surabaya, sebesar Surabaya, di pendidikan yang bukan dari basic agama, itu memunculkan hafid-hafid yang termotivasi dan bisa memberikan motivasi kepada yang lain. Dan kalau sudah Ustaz Zaki yang bilang luar biasa, berarti memang teman-teman kemarin sangatlah luar biasa. Kualifikasi Khususnya mereka, betul. Khususnya yang terpilih Iya. oleh Ustaz Zaki. sebenarnya mereka semua baik. Jadi ada 3 putra siswa, ada 3 siswi, semuanya baik, hafalannya baik, bacaannya baik. Cuman kan pesannya Cak Jul ini kan harus yang terbaik. Dan itu bagi mereka yang tidak berangkat, itu merasa tahun depan harus saya. Tahun depan harus saya. Jadi trigger yang super dan luar biasa positif, begitu ya. Ustaz Zaki, terima kasih Ya, banyak. barakallahu fiik. Mudah-mudahan Saya- sukses terus. Terima kasih Ustaz. Sukses terus Bersedia meluangkan waktu sebentar untuk ngobrol dengan saya dan menyapa warga 2 jempol semua dari SBY dengan TV. senang hati. Terima kasih insyaallah. Ustaz ya. Barokah, insyaallah. Baik, kita akan ketemu di episode yang lain. Tentu saja dari orang-orang dan peristiwa komunitas kelompok masyarakat yang tidak kalah luar biasa dan memberikan inspirasi. Saya pamit mewakili seluruhnya orang-orang luar biasa, siswa-siswa luar biasa dari SMK Dr. Sutomo. Undur diri dok. Ustaz salamnya begini Ustaz. Kita pamit, salam 2 jempol. Iya. Intinya, salut. Doa tak pernah putus atas segala upaya Cak Jul untuk bersama-sama menuju kebaikan.
Halo warga semua, jumpa lagi dalam program Dua Jempol yang setia menemani Anda setiap hari hanya di SBO TV. Tentu dengan kisah dan cerita menarik yang siap beri Anda tambahan info sekaligus menginspirasi. Edisi kali ini kembali kita akan mengunjungi sebuah sekolah luar biasa berisikan orang-orang hebat yang dikomandani sosok yang juga sangat hebat. Siapa lagi kalau bukan Cak Jul, Kepala Sekolah Bonek dari SMK Dr. Sutomo, Surabaya. Ada apa ya di sini kali ini? Ya, tahun lalu saya dan Dua Jempol sempat datang di momen yang sama, yakni syukuran Smackdoor yang memberangkatkan para pendidiknya ke Tanah Suci. Namun kali ini sedikit berbeda warga, karena ada satu siswa terpilih yang diberangkatkan melalui sebuah tes yang bukan sekedar tes biasa, melainkan hafalan Al-Quran yang diuji langsung oleh Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Sungguh luar biasa, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah atau perusahaan lain yang ingin mencari surga dan dunia secara bersama-sama. Nah, bagaimana sebetulnya ceritanya? Dan khusus framing dari Ustadz Muzaki nih soal generasi milenial ala Smackdoor ini, sejelas-jelasnya akan kami berikan untuk Anda setelah jeda. Jangan kemana-mana. Nah warga, langsung saja ya kita simak bersama cerita di balik serunya tes dan bagaimana keinginan Cak Jul tentang keberangkatan anak didiknya ini ke Tanah Suci Mekah. Saya yang pertama sudah saya kasih gambaran kepada Anda. Sekali lagi saya jalan-jalan ke SMK Dr. Sutomo, Surabaya. Ini sekolah luar biasa dengan figur kepala sekolah yang luar biasa. Yang mana kalau di saya yang pertama sudah saya kasih sedikit kisi-kisi begitu ya. Beberapa hari yang lalu begitu ya sudah mengirimkan wakil dari SMK Dr. Sutomo mewakili begitu banyak siswa untuk diuji kemampuan khataman Al-Qur'annya begitu ya untuk kemudian diberangkatkan umroh untuk pertama kalinya. Ini kalau tidak salah gelaran keempat kalau tidak salah. Tapi lebih lengkapnya kita langsung aja tanya, kita kenalan lagi, kita kenalkan lagi. Kalau yang paling ujung boleh ditengok warga. Nah, ada kepala sekolah bonek yang luar biasa, Cak Jul, begitu. Beliau akrab disapa. Kalau yang lainnya apa juga Abah Jul. Lengkapnya Abah atau Cak Julianto Hadi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tetap ganteng, tapi jenggotnya rada dawa titik saiki. Mau diopeni paling. Nah, yang lolos alhamdulillah direstui dan dicentang begitu namanya oleh Ustadz Zaki. Ini dia Ananda. Kita kenalan dulu, namanya siapa? Angga Zakaria. Angga Zakaria. Angga Zakaria ini kalau tidak salah sekarang kelas 3. Ya. Sebentar lagi lulus berarti ya? Ya. Sebentar lagi lulus, tapi punya kesempatan untuk berangkat umroh bersama dengan guru-guru yang luar biasa. Oke, sebelum nanti saya ngobrol-ngobrol sama Angga, saya mau tanya dulu ke Cak Jul. Cak Jul, sebelum-sebelumnya kan hanya guru. Kemudian, apakah memang sudah menjadi target atau bonus atau bahasanya seperti apa sih Cak Jul kemudian kok melibatkan anak-anak luar biasa ini? Nah, ya kan saya cerita karena pengalaman di waktu umroh, bagaimana di Ka'bah, bagaimana sholat di Ka'bah, bagaimana doa di Raudhah. Guru-guru juga menyampaikan ke siswa. Banyak kan kepingin anak-anak itu. Nah, saya memikir kepingin, ya saya juga kepingin memberangkatkan, tapi caranya bagaimana? Nah, caranya ya salah satunya harus mempunyai kemampuan di bidang mengerti agama. Salah satunya hafal Quran. Lebih memudahkan untuk menseleksi karena siswa kan 1.400, gak mungkin lah kita semua, dan itu juga siswa juga terus berganti bergenerasi kan. Jadi ya kita memilih aja beberapa. Dari dengan teknis anak itu mempunyai prestasi, salah satunya di hafal Quran. Nah, yang menarik warga, kalau kita bicara soal hafalan Al-Quran, ini bukan hal yang sederhana. Ini bukan madrasah, juga bukan pesantren, tapi dalam tanda kutip hanya sekedar SMK. Sama seperti SMK-SMK yang lain, sama seperti sekolah menengah atas yang lain. Tapi kemudian ada syarat yang diwajibkan, yakni di bidang agama. Salah satunya adalah
hafal Al-Quran. Berapa yang diberangkatkan Cak Jul kemarin ke Masjid Nasional Al-Akbar? Kemarin yang diseleksi 6. Dari 31 seleksi sekolah dulu yang mendaftar kepingin. Berarti benar, sebelum berangkat ke Masjid Al-Akbar, diseleksi dulu di sekolah? Ya, ada seleksi dulu di sekolah. Baru kemudian dibawa ke Al-Akbar. Kalau Zaki sih kepinginnya semua, kalau semua kan ini masih pertama. Mungkin tahap pertama ya satu aja dulu, yang terbaik siapa yang nanti belum bertahap, yang belum bisa nanti tahun depan bisa ikut lagi. Baik. 6, kalau tidak salah 3 putri, 3 putra. Dan sulit memang, kabarnya Ustadz Zaki juga kesulitan karena semuanya luar biasa. Jangan dibayangkan harus hafal Al-Quran itu kemudian 30 juz, tidak. Bener ya Cak Jul ya? Yang penting 2, 3, tapi secara lafadznya betul, begitu ya, secara bacaan juga betul, dan itu yang membuat akhirnya diputuskan Angga lah yang berangkat. Gimana tentang Angga, Cak Jul? Ya, alhamdulillah bisa memberangkatkan, pengen dari mimpinya. Pertama kali Dia ya nggak nyangka mimpi kepingin berangkat ya. Tanya aja gimana perasaan dia. Siap. Angga, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah Cak Jul ya, dikoreksi. Angga ini yatim. Ya, cerai ya. Dari kecil. Memang sudah menginginkan untuk berangkat umroh? Awal saya nggak berani ya saya. Saya cuma ingin menambah hafalan aja. Awalnya itu ya, menambah hafalan aja. Ya, saya kebetulan mendengarkan lewat murotal. Nah, saya pas waktu nyampe surat apa, saya cek ini murotalnya siapa, saya cek ternyata murotalnya Imam Besar Mekah. Masya Allah, ternyata hanya saya ada keinginan itu ke Mekah. Wah, siapa tahu saya ikut. Tapi nggak tahu kalau ada kontes gitu apa, saya bayar sama. Akhirnya saya itu didaftarkan sama Bu Rismi, disuruh ngomong Pak Pardi, akhirnya saya lah ikut. Oke. Berarti sebelumnya benar-benar tidak terpikirkan oleh Angga bahwa hasil akhirnya kamu yang akan berangkat umroh? Gak nyangka ya. Gimana rasanya waktu diumumkan pertama? Apa? Waktu diumumkan pertama, Angga yang berangkat? Masya Allah, seneng sekali Pak. Gak bisa ngomong dengan kata-kata. Siapa yang dikabari pertama kalau Angga mau berangkat umroh? Ibu saya. Gimana Ibu? Seneng banget. Gak nyangka. Karena kan saya kan sudah lama berhenti ngaji. Saya ngaji lagi itu waktu puasa kemarin. Mau ngaji lagi. Dan akhirnya alhamdulillah ini. Hidayah Cak Jul ya? Lama berhenti mengaji lagi bulan puasa kemarin, sekarang berangkat umroh. Mau bilang apa sama Cak Jul? Ini kepala sekolahmu luar biasa. Iya, terima kasih banyak Pak Jul, Mas. Semua iya. Luar biasa. Pesannya Cak Jul untuk Angga dan juga guru-guru yang akan berangkat di tahun ini mendampingi Angga. Sekali lagi karena kan tujuannya sederhana kalau Cak Jul ini. Sama seperti tahun kemarin, saya juga sempat kesini, tapi belum ada siswa yang berangkat. Nah, tahun ini ada siswa pertama yang berangkat, ada si Angga. Pesannya seperti apa Cak Jul? Keinginannya Cak Jul sendiri seperti apa? Ya, ini kan Angga kan siswa, jadi anak muda ya. Ya minimal bisa memahami lebih tentang agamanya, tentang dirinya, tentang personalnya nanti setelah menjalani umroh, ibadah umroh nanti sholat di sana, doa di sana seperti apa ya ditularkan ke siswa, ke teman-temannya yang lain, sebarkan biar motivasi untuk kita belajar agama, motivasi untuk kita beribadah itu semakin tinggi. Dialah kan alhamdulillah, berarti ini bukan karena saya yang memberi tapi Allah ini hidayah Allah, karena kamu kan berhenti sudah ngaji lagi dapat hadiah dari Allah, ini bukan dari saya loh ya. Hadiah dari Allah tapi melalui Cak Jul, melalui SMK Dr. Sutomo. Luar biasanya adalah Angga termasuk generasi milenial. Kalau Cak Jul saya tanya soal generasi milenial, saya rasa beliau sudah banyak jawabannya dan kita sudah berhasil memframingkan kepada Anda. Tapi kalau Ustadz Zaki kayak apa? Ini membesar Masjid Nasional Al-Akbar. Setelah jeda saya akan ngobrol dengan beliau. Saya akan tanya sudut pandang beliau, terutama soal bagaimana Smackdoor ini ya, konsepnya ini bukan hanya duniawi saja, tapi juga ladang amalnya luar biasa, akan terus berjalan terus sampai nanti dunia ini selesai. Seperti apa sudut pandang Ustadz Zaki, termasuk bagaimana dengan Angga. Generasi milenial kita yang satu ini diterapkan untuk secara agamanya juga kuat, bukan hanya soal bagaimana kepribadian, ilmunya juga menyesuaikan dengan zonanya, ini sudah eranya 4.0, bahkan sudah masuk 5.0, tapi juga secara agama ditata dengan sangat luar biasa. Setelah jeda kami akan kembali, jangan kemana-mana. Setelah jeda masih ada lagi ya warga sama Ustadz Muzaki nih, sabar dulu, jadi jangan kemana-mana.